Kasih Pak Tri. Lanjut ini atau Lanjut. mau istirahat? Ada jadwal Ya istirahat? maaf saya loh, Bu. Besar aja. Lanjut aja. Ya baik Bapak Ibu semuanya, sudah 2 materi. Untuk materi yang ketiga ini mungkin singkat terkait AGI dan AKB yang akan disampaikan oleh Ibu Parlupi, SKMMM. Ini narasumbernya dari Dinas Kesehatan, ini sudah lama untuk penanganan penurunan AGI AKB sehingga terkait implementasi upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh teman-teman dalam rangka penurunan AGI AKB ini dengan Bu Parlupi. Nanti akan ada materi, moderatornya dengan Pak Tri lagi. Pak Tri. Oh, ya. Baik. Iya, Mbak Nenut. Iya, terima kasih. Selanjutnya waktu kami persilahkan. Mungkin sampai 12.30 barangkali cukup Bu Parlupi? Cukup. Ya, terima kasih. 30 menit cukup. Oh, ya silahkan secukupnya Bu Pi. Monggo Pak Triadi untuk memandu acara penyampaian materi yang ketiga yaitu upaya penurunan AGI dan AKB. Kami persilahkan pada Pak Triadi dan Bu Parlupi. Monggo. Ya, terima kasih. Bu Sarah, Nunuk, Bu dan Ibu ketemu lagi dengan saya. Mestinya ini tadi moderatornya Ibu Nisma, tapi beliau sedang dalam perjalanan naik pesawat, jadi tidak bisa langsung mengikuti kegiatan ini. Selamat datang Ibu Parlupi. Halo. Sudah Terima siap kasih, ya? Kayaknya kok. Ya. Kali ini beliau akan menyampaikan paparan tentang penurunan AGI dan AKB, karena ini termasuk dalam program prioritas nasional. Sepertinya untuk sahabat-sahabat Indonesia sudah sangat mengenal nih dengan beliau, dan beliau sampai hari ini masih bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebagai pejabat fungsional administrator kesehatan. Beliau menyelesaikan pendidikan SKM di Undip, kemudian menyelesaikan pendidikan S2-nya di Magister Manajemen Universitas Jenderal Sudirman. Kami persilakan kepada Ibu Parlupi untuk menyampaikan paparannya. Silakan share screen sendiri, nggih. Baik, terima kasih Pak Tri. Selamat siang. Terima kasih Bu Nunuk dan juga sahabat Indonesia semua. Mohon maaf karena ini waktunya memang agak mundur karena tadi kita sama-sama mendengarkan Dr. Rahmat itu sangat menarik. Jadi nanti saya mungkin izin untuk singkat saja untuk menjelaskan terkait dengan penurunan AGI dan AKB. Untuk teman-teman di Indonesia Timur yang akan menjalankan sholat, kami persilahkan jika karena sudah waktunya yang di Indonesia Timur. Langsung saja saya izin share screen ya Pak Ri. Silakan. Apakah ini sudah terlihat jelas? Tinggal slideshow aja. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ini judulnya optimalisasi tata kelola mutu pada program penurunan AGI dan AKB. Mungkin ini kita lewati ya, Bapak Ibu semua sudah sering mendengar bahwa penurunan AGI AKB itu menempati urutan yang prioritas karena itu tertuang dalam sasaran pokok pembangunan kesehatan dalam RPJMN. Kemudian yang kedua, kita sering mendengar berkali-kali bahwa arah kebijakan RPJMN tahun 2020 itu salah satunya adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi. Dan bersyukur sekali nantinya, walaupun ini standar ini belum disahkan, nantinya ini akan tertuang di dalam draft standar akreditasi yang kemungkinan dalam waktu dekat akan launching, sehingga teman-teman yang nanti bergelut di dalam program penurunan AGI AKB itu akan terbantu sekali jika memang selama ini sudah melaksanakan program dengan baik. Nah,
apa yang menarik dari program penurunan AKI dan AKP ini? Yang pertama bahwa di dalam program penurunan AKI AKP ini terkait dengan upaya kesehatan masyarakat dan UKP. Jadi program penurunan AKI dan AKP ini tidak berdiri sendiri, namun harus ditopang oleh UKM dan UKP. Kemudian harus sesuai dengan prinsip 5 level prevention ya. Jadi mungkin teman-teman yang dulu masih ingat ya, kalau dalam menjalankan program penurunan AKI AKP itu tidak cuma kita bicara pada saat pertolongan persalinan saja atau mungkin ketika saat ANC. Namun justru yang paling banyak adalah bagaimana kita menguatkan promosinya. Jadi promosi bagaimana persalinan yang aman, bagaimana ibu hamil merawat kehamilannya, bagaimana ibu hamil itu membiasakan diri hidup sehat, makan yang bergizi, kemudian periksa yang teratur, itu porsi terbesarnya ada di health promotion atau promosi. Kemudian yang kedua adalah perlindungan yang spesifik, contohnya misalnya kayak kemarin, kita sangat terkejut ketika ibu hamil yang meninggal karena COVID itu sangat banyak sekali, karena di Kabupaten Banjarnegara itu ada sejumlah 26 kasus kematian karena COVID. Nah, sekarang dengan adanya vaksinasi COVID yang merupakan dari spesifik protection itu, jadi ibu hamilnya tidak ada yang berakibat fatal ketika kena COVID. Kemudian yang ketiga adalah diagnosis dini. Beberapa ibu yang meninggal itu ternyata ketika diaudit itu ternyata dia itu menderita penyakit yang tidak menular misalnya. Nah, itu seharusnya sudah diketahui sejak dini, misalnya dia terkena DM atau terkena TB, itu seharusnya diketahui secara dini. Nah, ini yang dinamakan diagnosis dini. Kemudian yang selanjutnya disability remission, itu contohnya kayak misalnya ibu hamil yang sebelumnya atau mungkin usia reproduksi yang sebelumnya dia terkena infeksi, jika misalnya dia tidak diobati, nanti akan menderita misalnya jadi tidak bisa hamil. Itu contohnya aja. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, kita pernah mendengar ya mungkin dalam sosialisasi workshop selanjutnya, tapi kita sepakat dalam workshop kali ini kita tidak membahas tentang standar akreditasi, namun membahas programnya. Tapi ini tidak lepas dari ketika kita bicara tentang program prioritas nasional, itu tadi sudah dijelaskan ada 5, dan yang kita bahas pada hari ini, pada kesempatan ini adalah penurunan AKI dan AKP. Nah, kemudian ini dari Kementerian Kesehatan sendiri punya beban yang sangat berat, di mana nantinya pada tahun 2030 itu nanti kematian ibu itu menjadi 70/100.000. Nah, kemudian pada tahun 2024 itu 183/100.000 kelahiran hidup. Ini sangat berat karena pada saat ini posisi angka kematian ibu itu ada di angka 305. Nah, kemudian beban berat lainnya adalah angka kematian neonatal, angka kematian bayi yang harus turun menjadi kalau AKN 110/1000 kelahiran hidup, kemudian AKB-nya 16/1000 kelahiran hidup. Nah, dari riset yang ada, dari beberapa riset yang sudah dilaksanakan, peningkatan capaian pelayanan kesehatan ibu yang tidak disertai dengan perbaikan angka kematian ibu, itu mengindikasikan bahwa belum optimalnya kualitas pelayanan maternal. Misalnya, capaian yang lain-lain itu bagus, misalnya ada K1, K4, itu semuanya bagus, persalinan nakes bagus. Tapi kalau misalnya ada kematian ibu, itu menggambarkan bahwa semua yang tercapai itu nggak optimal. Itu contohnya. Nah, kemudian ini secara sekilas gambaran hanya menjelaskan bahwa menurut survei yang ada bahwa ternyata kematian ibu yang terjadi itu bisa terjadi di sepertiganya itu meninggal di selama persalinan sampai dengan 24 jam pertama. Ini dari survei yang ada. Kemudian untuk tempat kematian ibu itu terbanyak di sini disebutkan di rumah sakit. Namun bukan berarti orang yang dirujuk di rumah sakit itu meninggal. Biasanya itu yang meninggal di rumah sakit itu sebelumnya itu ditangani di vaskes dulu, dari rumah dulu, kemudian setelah dari rumah tidak tertangani dirujuk. Nah, nanti
ujung-ujungnya meninggal di rumah sakit itu sudah nggak bisa diapa-apain karena misalnya udah perdarahannya udah tingkat lanjut dan seterusnya. Nah, bagaimana standar mutu dalam penurunan AKI dan AKP? Jadi standar mutunya adalah puskesmas nantinya akan memberikan pelayanan kesehatan ibu, ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin dan pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan, kemudian pelayanan kesehatan bayi baru lahir beserta pemantauan dan evaluasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi misalnya regulasinya itu yang berlaku itu apa, ya berarti puskesmas harus mengikuti. Nah, regulasinya seperti apa? Mari kita lihat bersama bahwa ternyata regulasi di dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak itu cukup banyak dan mungkin ada beberapa yang baru sekali. Yang pertama adalah Permenkes 4 nomor 2016 di mana di sini kita akan belajar tentang manajemen puskesmas, kemudian Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, kemudian Permenkes nomor 4 2019 tentang SPM, kemudian Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Ini adalah Permenkesnya kita semua, kita harus wajib paham isinya. Nah, kemudian yang saya tandai merah ini yang tadi disebutkan oleh Dr. Rahmat adalah Permenkes nomor 21 tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil dan persalinan, kemudian masa sudah melahirkan. Ini menggantikan Permenkes yang lama, yaitu Permenkes tahun 97 tahun 2014. Nah, kemudian untuk Permenkes tentang pemberdayaan, kemudian tentang PPI, tentunya ini tentang PPI kita wajib tahu karena kita melaksanakan persalinan. Kemudian yang benar-benar fresh ini adalah Permenkes tentang INM. Nah, Bapak Ibu yang nanti belum mendownload, silahkan di-download karena di sini kita ada standar mutu indikator mutu nasional yang bersifat mandatori. Kemudian tentang PISPK, kemudian ada pedoman PONET, kemudian ada tata kelola mutu puskesmas, pedoman tata kelola mutu puskesmas. Gambaran singkatnya dalam upaya pelayanan penurunan AKI AKP, kita tidak lepas dari siklus hidup ya. Jadi ketika kita membicarakan pelayanan kesehatan ibu anak, itu kita tidak melulu menggarap ibunya saja. Tetapi di sini digambarkan mulai dari ibu hamil, bagaimana dia itu melaksanakan ANC yang terpadu dan berkualitas. Kemudian disediakan rumah tunggu kelahiran untuk yang ibu hamil yang rumahnya jauh, misalnya. Kemudian adanya persalinan di Vaskes wajib ya, karena di dalam Permenkes yang baru itu juga diwajibkan untuk bersalin di Vaskes. Kemudian konseling IMD dan KP Pascasalin. Nah, KP Pascasalin ini yang sangat-sangat penting karena ketika seorang ibu misalnya dia umurnya sudah mendekati risiko tinggi dan juga misalnya dia memiliki penyakit penyerta, itu sebaiknya memang diarahkan untuk mengikuti KP jangka panjang. Nah, kemudian penggunaan buku KIA. Nah, ketika dia lahir, untuk pelayanan bayi, ada banyak yang di sini di dalam standarnya, pelayanan kesehatan neonatal sesuai dengan standar, nanti kalau waktunya cukup, kita akan membahas apa saja yang standar. Kemudian dilakukan konseling ASI eksklusif. Nah, ini pelayanan kesehatan bayi ini juga erat kaitannya dengan stunting yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ahmad. Kemudian pemantauan PPLR-nya, kemudian pemberian makanan tambahan MPASI. Nah, kemudian pada saat balita, kemudian saat anak-anak, bagaimana anak-anak itu di sekolah itu akan mendapatkan pelayanan yang standar. Di sini nanti pelaksananya itu adalah penanggung jawab UKS ya atau madrasah. Jadi hasil akhir dari upaya penurunan kematian ibu dan bayi ini diawali dari sini juga. Jadi ketika di sekolah dia mendapatkan gizi yang baik, kemudian diperiksa kesehatannya rutin dalam penjaringan kesehatan, kemudian di screening nanti akan menjadi ibu-ibu ketika menikah juga akan menjadi ibu yang sehat. Kemudian di sini juga ada remaja. Nah, ini yang penting karena remaja ini nantinya yang akan menjadi ibu hamil.
di dalam pelayanan kesehatan remaja ada screening anemia, ada KIE tentang kesehatan reproduksi, bagaimana remaja itu bisa mengerti atau menjalani kehidupan remajanya dengan sehat dan dia memiliki pengetahuan yang baik supaya ketika dia itu akan menikah, dia memiliki bekal pengetahuan yang baik. Kemudian ketika dewasa, ketika upaya kesehatan dewasa, nanti di sini ada pospindu ya, pospindu PTM, usia reproduksi dan seterusnya, dan di sini juga ada fase dia menikah dan memiliki anak. Nah, kemudian ini adalah isu terbaru dalam pelayanan kesehatan penurunan kesehatan ibu dan bayi, di mana di tingkat memahami bagaimana dia memahami tentang kesehatan ibu dan anak, kemudian bagaimana dia akan memilih makanan yang sehat. Kemudian di sini juga di tingkat posyandu dan masyarakat ada upaya atau indikator yang tercapai, misalnya ibu 100% memiliki atau menggunakan buku KIA. Jadi sekarang dengan adanya buku KIA yang baru diharapkan masyarakat juga paham karena desain dari buku KIA sendiri sudah didesain sedemikian rupa supaya dia menjadikan tolok ukur apakah ibu hamil itu sehat atau tidak. Kemudian 100% kabupaten kota itu memiliki rumah tunggu kelahiran. Kemudian dari Kementerian Kesehatan sendiri bekerjasama dengan PKK, kemudian bekerjasama dengan organisasi profesi dan lain-lain. Kemudian di tingkat puskesmas. Di tingkat puskesmas itu dikuatkan ponetnya, setiap puskesmas ponet harusnya itu memiliki tim ponet yang terlatih, yang terdiri dari dokter, perawat, dan bidan yang memang dia diupdate dengan pelatihan. Kemudian setiap FKTP memberikan tata laksana bayi balita sakit sesuai dengan standar. Terus kemudian peningkatan kapasitas dokter umum dan bidan dalam pelayanan KIA pada kabupaten yang lokus. Misalnya dokter umum sekarang dilatih dengan pelatihan USG, kemudian dilatih dengan ANC terpadu. Dan dokter umum juga harus paham bagaimana isi buku KIA yang terbaru dan bagaimana mengisinya. Kemudian untuk capaian indikator yang harus dipenuhi di puskesmas itu misalnya 100% ANC berkualitas, kemudian 100% puskesmas rawat inap itu misalnya harus mampu ponet. Jadi kalau emang dia puskesmas rawat inap berarti dia harus ponet. Kemudian 100% bayi balita yang dilayani semua puskesmas, kemudian semua puskesmas, rawat inap atau dokter ditingkatkan untuk pelayanan KIA-nya. Kemudian untuk di tingkat Kementerian Dalam Negeri, dia berintegrasi atau mengintegrasikan dengan organisasi profesi, kemudian pemerintah daerah, kemudian Adinkes menguatkan PSJ 119. Kemudian di tingkat rumah sakit sendiri dikuatkan dengan adanya RS Connect, kemudian ketersediaan unit transfusi, kemudian pendampingan. Jadi rumah sakit mendampingi kabupaten kota lokus, mendampingi puskesmas dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kesehatan di puskesmas. Kemudian untuk capaian indikator yang ada di rumah sakit sendiri nanti yang terkait dengan upaya penurunan kabupaten Ponek ya. Kemudian dari di tingkat rumah sakit sendiri 100% ada unit transfusi darah, kemudian rumah sakit kabupaten itu mendampingi puskesmas. Misalnya dengan adanya, contohnya dengan adanya Pokja Penyelamat Ibu, di mana anggota dari Pokja Penyelamat Ibu tersendiri terdiri dari rumah sakit, kemudian dari organisasi profesi, PMI, dan lain-lain yang nantinya Pokja Penyelamat Ibu di tingkat kabupaten ini akan berupaya atau memikirkan bagaimana penurunan AKP di kabupaten. Nah, kemudian ini adalah perubahan di dalam perubahan regulasi dalam upaya penurunan di dalam PMK 97 tahun 2014 itu ANC-nya itu 4 kali.
Nah, sekarang di dalam PMK yang baru itu PMK 21 tahun 2001 menjadi 6 kali. Kemudian persalinan yang sekarang harus wajib di Vaskes. Nah, kemudian ini yang perubahan lagi adalah yang dulunya kunjungan postnatal atau nifas dari 3 kali menjadi 4 kali. Kemudian juga ada peningkatan kualitas layanan bagi ibu dan bayi, di mana penguatan antenatal, persalinan, termasuk KB Pascasalin. Untuk KB Pascasalin sendiri ini sangat menarik ya, karena untuk KB Pascasalin ini jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan meningkatkan cakupan KB jangka panjang. Ya. Kemudian pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, kemudian peningkatan kapasitas dokter umum tadi sudah disebutkan, kemudian pengampuan dan pembinaan vertikal dari rumah sakit. Nah, kemudian untuk penguatan tata kelola. Jadi untuk penguatan tata kelolanya itu menguatkan upaya promotif dan preventif. Kita ingat tadi kita dalam level yang paling banyak itu harusnya promotif dan preventif ya, karena memberdayakan ibu, bagaimana si ibu itu mengelola kehamilannya dan bagaimana dia mengenali tanda bahaya dalam kehamilan yang harus cepat-cepat dia melapor kepada tenaga kesehatan. Kemudian pelacakan pencatatan pelaporan kematian ibu dan bayi, kemudian dilaksanakan audit maternal perinatal. Jadi setiap ada kasus kematian baik ibu maupun bayi itu akan dibahas atau dicari apa sih penyebabnya, bukan dalam arti untuk menyalahkan atau untuk nanti dimarahi, enggak, tapi di sini untuk upaya supaya di masa yang akan datang itu tidak terjadi. Jadi bagaimana cara pengelolaan audit maternal perinatal ini juga sangat mempengaruhi perilaku pemberi pelayanan. Jika di dalam suatu kabupaten misalnya ada kejadian kematian ibu, namun dari tingkat dinasnya kemudian akan memberikan mungkin hukuman atau mungkin akan istilahnya tidak memberikan tidak no shame, no blame, nanti akhirnya mereka tidak akan memperbaiki layanannya. Kemudian pengawasan implementasi regulasi yang ada. Kemudian pemberdayaan di tingkat masyarakat. Untuk pemberdayaan di tingkat masyarakat, sebaiknya di sini untuk program kesehatan keluarga itu harus merapat dengan mungkin Promkes, kalau di Puskesmas merapat dengan ya Promkes ya, di Puskesmas itu nanti bagaimana masyarakat mengenal, bagaimana memanfaatkan buku kaya, kemudian bagaimana kelas ibunya atau kelas balitanya, kemudian bagaimana memanfaatkan dana yang ada untuk upaya kesehatan ibu dan bayi. Misalnya contohnya penggalangan dana dari desa untuk misalnya tentang ambulan desa misalnya. Atau mungkin untuk memberikan bantuan ketika ada orang yang donor darah. Nah, nanti dari dana desa itu bisa dikelola dengan baik. Kemudian peran PKK dalam perencanaan persalinan. Nah, lanjut. Untuk ANC tadi sudah disebutkan bahwa sekarang itu kita ANC-nya enggak 4 kali lagi, tapi 6 kali lagi. Dan ini tadi sudah disebutkan tertuang dalam Permenkes 21 tahun 2001. Nah, 6 kali itu siapa aja? Jadi trimester 1, seorang ibu hamil itu harus wajib periksa dengan dokter. Ya, kemudian di sini ketemu dengan dokter untuk apa? Untuk screening kesehatan seluruhnya atau seutuhnya. Penyakit yang tertentu atau misalnya penyakit penyerta, misalnya DM, atau misalnya TB, atau mungkin penyakit-penyakit yang lain yang misalnya bersifat membahayakan bagi persalinan, itu nanti akan terdeteksi di trimester 1. Kemudian minimal 2 kali di trimester kedua, kemudian 3 kali di trimester ketiga. Nah, di trimester ketiga ini wajib di USG lagi. Kalau di trimester pertama juga USG, tapi kemudian di trimester ketiga juga wajib USG lagi. Nah, di sini juga ketemu dokter lagi. Nah, di dalam trimester 3 ini ketemu dokter juga untuk melakukan sebelum dia bersalin atau sebelum dia melahirkan, si ibu itu harus benar-benar kondisinya siap. Tidak ada masalah, dan di sini ditentukan apakah ibu ini nanti akan melahirkan di rumah sakit, atau memang dia bisa melahirkan di puskesmas, atau memang dia harus segera dirujuk. Ini adalah penentuan pemeriksaan oleh dokter di trimester 3. Nah, kemudian ini adalah
gambaran buku KIA yang baru. Kalau sekarang waktunya nggak sempat ya untuk cerita tentang buku KIA yang baru. Nah, kemudian untuk ini ringkasan ya program kesehatan ibu dan bayi baru lahir tadi sebenarnya sudah disingkat, cuma ini lebih untuk membuat pola pikir kita menjadi lebih gampang ya. Kemudian di sini di dalam pemeriksaan ibu hamil tadi sudah 6 kali dengan USG, kemudian rujukan. Nah, ini di sini ada rujukan komplikasi kehamilan. Nah, rujukan komplikasi kehamilan ini apabila di dalam pemeriksaan oleh dokter yang 2 kali ini ditemukan penyakit atau mungkin kondisi yang perlu dirujuk, ini harus segera dirujuk. Kemudian untuk ibu bersalin, diharapkan bersalin di vaskes, kemudian rujukan itu harus terencana. Jadi apabila memang dia, misalnya seorang ibu dengan SC udah 2 kali, berarti dia harus untuk yang ketiga dia harus dirujuk, itu harus terencana, tidak mendadak dan harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian di dalam pelayanan ibu bersalin ini, tata laksana kegawat daruratan maternal neonatal juga sangat penting. Ketika si ibu itu awalnya dia masuk dengan kondisi yang normal, tidak ada penyulit, tiba-tiba di tengah perjalanan dia melahirkan, tiba-tiba terjadi kegawatan. Nah, ini dituntut untuk penolongnya itu harus bisa kompeten dan bisa menangani kegawat daruratan maternal dan neonatal. Kemudian untuk ibu nifas ini 4 kali. Nah, di dalam ibu nifas ini yang penting adalah pemantauan tanda bahaya nifas, karena tadi menurut survei yang ada ternyata ibu hamil yang meninggal itu ternyata terjadi setelah melahirkan. Kemudian untuk bayi baru lahir ini ada pelayanan namanya pelayanan neonatal esensial saat lahir, kemudian pemberian vitamin K, imunisasi hepatitis, salep mata dan pemotongan tali pusat. Kemudian pelayanan neonatal esensial setelah lahir, kunjungan neonatal 3 kali. Nah, ada screening hipotiroid kongenital. Jadi bayi-bayi yang melahirkan itu akan diambil darah untuk diperiksa apakah dia menderita hipotiroid apa enggak. Kemudian manajemen bayi berat lahir rendah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang sekarang ini nampaknya pemerintah memang sedang melakukan transformasi dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah untuk di kesehatan ibu dan anak adalah adanya digitalisasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KIA di puskesmas. Nah, sekarang sudah ada, kalau dulunya ada kohort manual, kemudian buku KIA manual, kemudian ada register kohort manual. Sekarang sudah ada ini mobile KIA, kemudian ada kohort elektronik. Nah, kohort elektronik ini nanti siapa yang melihat? Yang melihat itu nggak cuma dari tenaga kesehatan, tapi juga dari lintas atau pihak terkait yang nanti bisa memanfaatkan data yang ada di dalam kohort elektronik. Bapak Ibu, untuk ini untuk regulasi yang ada yang tadi saya sebutkan, dulu itu Permenkes nomor 214, sekarang diganti Permenkes tahun 2001. Ya. Tapi di sisi lain kita itu Permenkes yang tentang SPM belum ganti. Jadi nanti akan saya terangkan, ini sangat mungkin kita ada beberapa hal yang kita masih mengikuti Permenkes yang SPM ya. Nanti saya sebutkan. Nah, Bapak Ibu, ini di dalam SPM kita dari 12 SPM itu ternyata 4-nya itu ada di kesehatan ibu dan anak, yaitu setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar. Kemudian setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai dengan standar. Kemudian setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, dan setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Dan ini standarnya itu harus 100%. Karena ini kalau SPM itu kan berarti merupakan hak setiap masyarakat ya, seluruh bangsa Indonesia itu berhak untuk mendapatkan layanan yang ada di dalam SPM ini. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa yang sempat saya resumekan. Jadi ini yang nantinya akan mempengaruhi mungkin kita dalam pencatatan dan pelaporan. Jadi seperti ini. Kalau di dalam PMK
97/2014 kan ANC-nya 4 kali. Sementara di dalam PMK 21 tahun 2001 itu 6 kali. Namun kita SPM-nya di dalam MK SPM-nya belum ganti, masih 4 kali. Jadi nanti di dalam INM nanti kan ada indikator mutu nasional ya, atau indikator nasional mutu itu jadi standarnya jadinya 4 kali. Jadi mungkin simpelnya begini, kita melaksanakan itu harus 6 kali, tapi kalau misalnya di dalam mengisi INM 4 kali pun sudah masuk dalam hitungan INM, seperti itu singkatnya. Kemudian ini yang INM itu PMK nomor 30 tahun 2022 masih 4 kali. Nah, tapi untuk yang standarnya, yang ANC berkualitas, standar kualitasnya sama-sama 10T ya. 10T itu masih ingat ya Bapak Ibu. T tinggi badan, tekanan darah, pengukuran lingkar lengan, kemudian tinggi puncak rahim, kemudian penentuan presentasi janin dan detak jantung janin, kemudian pemberian imunisasi TT, kemudian pemberian tablet darah, kemudian tes laboratorium, kemudian tata laksana penanganan kasus, kemudian temu bicara atau konseling. Nah, ini yang selanjutnya yang merupakan perbedaan ya. Perbedaan karena kita regulasi yang lama sudah tidak berlaku diganti yang PMK 21 tahun 21. Di mana untuk persalinan yang awalnya itu dilakukan di Fasyankes, sekarang juga masih di Fasyankes. Kemudian untuk penolong, kalau yang dulu di PMK ini lupa saya tulis. Jadi kalau di PMK 97 tahun 2014 itu penolongnya 2 orang. Tapi kalau di PMK 21 tahun 21 itu penolongnya itu menjadi 3. 3 ini 1 dokter, bidan atau bidan dan perawat, atau bisa juga 1 orang dokter dan 2 bidan. Jadi kalau misalnya di Fasyankes tidak ada dokternya, cuma ditolong oleh 2 orang bidan atau 5 bidan, berarti nggak masuk dalam pertolongan yang sesuai dengan standar. Seperti itulah gampangannya. Kemudian tim penolong mampu selain oleh tim tadi juga syaratnya juga harus mampu melaksanakan tata laksana awal penanganan kegawat daruratan. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika ibu hamil awal dia baik-baik aja di tengah jalan, ketika persalinan tiba-tiba terjadi perdarahan. Nah, penolong yang tim ini harus mempunyai kompetensi untuk melakukan pertolongan kegawat daruratan. Kemudian untuk puskesmas yang mampu ponet, atau tadi sempat disebutkan di atas, jadi kalau untuk puskesmas rawat inap itu sebaiknya mampu ponet. Tapi kalau misalnya puskesmas itu dia ditentukan sebagai puskesmas mampu ponet, maka dia harus melatih. Ya, ada tim yang terlatih, namanya pelatihan ponet. Pelatihan ponet itu timnya terdiri dari dokter, bidan, dan perawat. Kalau misalnya ada terjadi pemindahan atau mutasi, misalnya karena suatu hal, dokter bidannya yang sudah pelatihan ponet ganti, maka dia puskesmas itu harus mengusulkan pelatihan lagi gitu. Kemudian ini kunjungan postnatal, kalau yang dulu 3 kali, sekarang 4 kali ya, tadi sudah dibahas ya. Oke, kemudian sekarang ini perubahannya. Kalau standar persalinan yang di PMK yang lama dengan yang sekarang itu, kalau sekarang standarnya itu 2. Kalau yang normal dengan APN, kalau yang kegawat daruratan itu standar persalinan dengan komplikasi. Nah, perbedaan yang lainnya adalah ini, di dalam pelayanan persalinan itu kalau yang di PMK yang lama itu ada 5 aspek dasar, sekarang ada 7 aspek. Jadi kalau yang 5 aspek dasar itu, 1 membuat kebutuhan klinik, kemudian ini sama ya, asuhan sayang bayi sama. Yang membedakan ini adalah ada pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak ya. Kemudian ada lagi di sini kalau pencatatan dan rekomendasi asuhan persalinan ini sama. Rujukan kasus komplikasi sama. Berarti ini persalinan yang bersih dan aman. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini saya meringkaskan sedikit gambaran tentang PMK kita yang baru, yang PMK tentang kesehatan ibu sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sudah melahirkan. Gambarnya seperti ini. PMK ini dibuat itu bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan mengurangi AKI dan AKP dan bayi baru lahir. Nah, di dalam PMK ini ditekankan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. Jadi, di dalam PMK ini digambarkan bahwa dalam program-program
kesehatan dan ibu dan anak itu harus menyeluruh dan terpadu. Kemudian ini di dalam PMK ini ada 5 bagian. Bagian pertama itu kesehatan sebelum hamil, kemudian yang kedua adalah masa hamil, persalinan, kemudian yang bagian selanjutnya adalah masa sesudah melahirkan, di mana di dalam sesudah melahirkan ini ada pelayanan kesehatan ibu dan bayinya, juga kontrasepsi, kemudian penyelenggaraan kontrasepsi. Nah, kemudian masih lanjutan, ini ringkasan dari PMK-nya. Di dalam PMK 21 tahun 2001 ini, dalam pelayanan masa sebelum hamil, itu benar-benar di dalam PMK ini bagaimana menyiapkan seorang ibu sebelum hamil itu harus sehat ya. Jadi sebelum dia memasuki masa kehamilan, dia harus sehat supaya ketika hamil dan bersalin, dia itu akan sehat, selamat, dan memperoleh bayi yang sehat. Nah, intervensi yang dilakukan pada masa sebelum hamil itu dilaksanakan pada remaja, pada catin, pada pus. Pada remaja sendiri ini integrasinya di tingkat puskesmas, pelayanan pada remaja integrasi dengan UKS, dengan penjaringan, kemudian dengan promkes, kemudian catin, diharapkan catin itu sebelum dia hamil. EPPGM apa sih? Ketika dia calon pengantin sebelum hamil, dia harus benar-benar di screening supaya dia sehat. Jadi kalau misalnya hamil, dia sudah siap. Kemudian untuk pusnya juga sama. Nah, kemudian kegiatan apa yang dilaksanakan dalam intervensi pada masa sebelum hamil? Yang pertama adalah KIE. Tentunya untuk KIE ini yang berperan nggak cuma bidannya aja, tapi juga ini mengkaitkan dengan lintas program dan lintas sektoral ya untuk KIE. Kemudian konseling, kemudian screening kesehatan. Screening kesehatan yang penting di sini adalah adanya screening tentang anemi. Jadi kalau misalnya ada screening anemi, kalau misalnya tersedia alat untuk tes HB untuk remajanya di tes screening anemi. Jadi kalau misalnya dia anemi, diobati. Ketika dia nanti menjadi wanita yang dewasa, dia menjadi tidak anemi lagi. Kemudian screening tentang dia nggak boleh kek ya. Jadi ketika remaja, catin dan pus itu tidak boleh ada yang kek. Ya, ini kemudian dilakukan pemberian suplementasi gizi. Kalau misalnya ketahuan kek, berarti ada suplementasi gizi. Kemudian ada pelayanan medis dan lainnya. Nah, ini kemudian untuk yang masa sebelum hamil dan calon pengantin ini ringkasannya tadi sama ya. Saya lewati dulu. Nah, tujuan dari KIE itu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian mereka sehingga dapat menjalankan fungsi dan perilaku reproduksi yang sehat. Nah, kemudian untuk di sini yang penting adalah yang nantinya terintegrasi dengan P2P ya. Jadi PTM ya, PTM. Jadi ketika ada intervensi pada remaja masa sebelum hamil itu dipastikan remaja itu tidak menderita talasemia ya. Kalau misalnya seorang remaja, orang yang menikah dengan sesama talasemia akan menghasilkan anak yang talasemia. Seperti itu. Tapi itu kan bisa diketahui ketika pemeriksaan screening sebelumnya. Baik, lanjut saja. Ini waktunya kurang berapa lama ya, Pak? Halo? Ya, Bu Upi, sampai pukul 12.15. Baik, ini saya singkat aja ya untuk tata kelola. Oke. Langsung tata kelola mutunya itu kita nanti kalau misalnya suatu saat kita akan diakreditasi, kita harus ingat beberapa poin-poin penting ya. Nanti saya akan langsung jabarkan. Yang pertama di dalam program kesehatan ibu dan anak itu satu harus mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak ya. Tadi sudah saya sampaikan regulasinya. Dan kita tetap harus ingat ketika kita menyusun regulasi, kita harus mengingat kebijakan itu menjadi yang paling tinggi, kemudian di bawahnya ada panduan, prosedur, dan implementasinya bagaimana. Kemudian kita juga masih ingat ya siklus manajemen puskesmas di mana kita dalam menjalankan program kesehatan, program penurunan kematian ibu dan bayi itu P1, P2, P3 ini maaf salah ketik ya. Nah, P1-nya ini Bapak Ibu semuanya nanti tentunya masih ingat ya bagaimana menetapkan indikator. Jadi ini menentukan indikator itu masuk dalam P1.
Indikatornya contohnya bisa diambil dari Renstra, SPM, SPK, dan lain-lain, juga bisa dari Monex program. Kemudian nanti jadi indikator puskesmas. Contoh di sini adalah cakupan pelayanan ANC studi standar, ini 100%. Kemudian cakupan ibu bersalin 100%. Ini contoh ya. Mungkin ada banyak lainnya ya indikator. Nah, kalau kita menyusun indikator, kita juga harus ingat, kita harus membuat profil indikator. Nah, untuk profilnya, ini contoh nanti bisa dibaca sendiri. Jadi harus ada judulnya apa? Misalnya di sini cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar. Dasar pemikirannya apa? Kemudian nanti definisi operasionalnya apa? Kemudian nanti cara menghitungnya bagaimana? Kemudian ini masih profil, contoh profil, targetnya berapa? Kemudian metode pengumpulannya bagaimana? Sumber datanya misalnya dari kohort. Itu contoh. Nah, tadi sudah menentukan indikator. Setelah kita punya indikator, kita harus melakukan analisis capaian kinerja. Jadi ketika kita melaksanakan program penurunan AKI dan AKB itu kita ada punya beberapa indikator. Indikator tersebut kita analisis. Misalnya indikator apa? Contohnya ini indikator ANC sesuai dengan standar, targetnya 100%. Kemudian capaiannya 75%. Dianalisis, kenapa nggak tercapai? Oh ternyata bidan belum semuanya kompeten terhadap ANC standar. Nah kemudian nanti RTL-nya apa? Nah kemudian di dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak juga ada grafik-grafik, ada PWS-KIA. Nah ini semuanya nanti ketika puskesmas akan mengalami penilaian survei akreditasi ini akan dinilai. Kemudian ini ya, kita mau membuat program penurunan AKI AKB ya. Jadi kalau membuat program itu langkahnya kita masih ingat ya. Langkah untuk membuat program itu yang pertama tentunya kita mengidentifikasi dulu. Ada masukan apa dari masyarakat misalnya, masukan dari komplain atau dari survei. Kemudian hasil PISPK-nya gimana? Kemudian kita sudah menganalisis kinerja, data kinerja tadi gimana? Semuanya dianalisis. Nah, ketika kita menganalisis, mengolah semuanya itu, kita mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Dari beberapa masalah ini kita ambil yang prioritas. Misalnya prioritas pertama apa? Terus kemudian setelah kita menentukan prioritas yang paling tinggi apa, kemudian kita menentukan akar masalah. Setelah ditentukan akar masalah, kemudian kita alternatif pemecahannya apa? Nah, ini nantinya akan dijadikan program penurunan AKI AKB yang akan tertuang dalam RUK dan RPK. Jadi ketika kita membuat rapat perencanaan, itu kita harus benar-benar kumpul, benar-benar kita itu memikirkan banyak hal, nggak cuma memikirkan dari kinerja aja, nggak cuma memikirkan dari hasil PISPK aja, tapi semuanya. Nah, kemudian ini contoh ya. Contoh, misalnya dalam suatu puskesmas, ada kematian ibu ya. Setelah dikumpul antara PC, antara koordinator, kumpul, akhirnya sepakat, oh ini ternyata adanya kematian ibu itu menjadi prioritas yang paling tinggi. Nah, kemudian diskusi untuk menentukan prioritas. Kemudian memilih kematian ibu menjadi prioritas dalam upaya penurunan AKI AKB ini nanti akan menjadi mendapat bagian yang paling penting. Kemudian dianalisis penyebabnya. Analisis ini bisa dengan menggunakan fishbone. Ini contohnya kita lewati ya. Misalnya tadi terdapat 2 kasus kematian ibu yang disebabkan oleh penyakit TB dan DM ya. Nah, masih ingat ya kita ya, ini ada di dalam PMK 44 tahun 2016 halaman 28 ya. Jadi misalnya kurangnya integrasi berarti metodenya. Jadi kita dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak itu kurang terintegrasi dengan P2P misalnya. Karena manusianya misalnya, manusianya ternyata bidan atau dokter itu tidak memiliki kompetensi atau kompetensinya perlu diperbarui atau perlu diupdate, terutama dalam mendeteksi penyakit penyerta. Kemudian lingkungan, ternyata masyarakat di suatu wilayah itu ternyata pemberdayaannya sangat rendah. Kemudian material. Jadi misalnya di sini diketahui karena penyakitnya itu karena DM dan TB, berarti ketika pospindu berarti tidak, misalnya di sini tidak tercukupi untuk setik untuk pemeriksaan di pospindu. Ini hanya contoh aja, nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikan untuk masalah yang lain. Nah, kemudian setelah kita menentukan akar penyebab masalah, kemudian kita memilih alternatifnya. Nah, ini ada di dalam PMK 44 juga, ketika memilih alternatif pemecahan masalah,
Itu kita pertama prioritas masalahnya apa, penyebabnya apa, kemungkinan penyebabnya apa, kemudian alternatif pemecahannya apa, kemudian yang terpilih apa, kemudian nanti ini yang akan dijadikan program penurunan AKI dan AKP yang nantinya akan tertuang dalam RUK dan RPK. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh dokumen program penurunan AKI dan AKP. Jadi yang saya contohkan di sini adalah kerangka acuan penurunan AKI dan AKP. Tentunya kalau membuat kerangka acuan kita masih ingat ya, harus ada pendahuluan dan lain-lain. Selanjutnya ketika kita mengelola program penurunan AKI AKP yang sesuai dengan mutu ya, tata kelola mutunya yang bermutu adalah memastikan. Jadi ketika dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak kita harus memastikan bahwa alat-alat yang kita punyai, obat bahan kita itu harus ada ya. Dan ini semua Bapak Ibu bisa melihat di dalam PMK 43 tahun 2019, di mana di dalam lampiran PMK itu menyebutkan kalau misalnya ruang untuk pelayanan persalinan itu harus apa aja, untuk bahkan untuk posyandu pun ada, di situ ada. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Kemudian nanti dicek ketersediaan dan lihat kondisinya. Ternyata di puskesmas Bapak Ibu ternyata harusnya seperti ini standarnya, tapi tidak tersedia. Nah, nanti muncul kebutuhannya apa. Kemudian nanti bisa berupa usulan. Jadi ini masuk di dalam P1. Kemudian ketika di ini waktu tinggal 10 menit bisa untuk diskusi barangkali materinya. Boleh nggak apa-apa. Sebenarnya sih ini masih tinggal sedikit nggak apa-apa. Ya, makasih. Ya, nanti bisa dibaca sendiri untuk materinya. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu, saya stop aja. Saya stop ya, Bu Nunu ya. Masih banyak kah? Sedikit sih, tinggal sedikit. Mungkin 1 menit kali ya. Mungkin dilanjut saja Mbak Tanggung. Boleh Bu, silahkan. Iya. Boleh ya. Ya. Maaf ya, karena emang banyak ya. Ini sudah kelihatan ya? Udah. Ya. Jadi untuk yang tadi melakukan pelayanan kesehatan pada masa ibu hamil itu P2. Jadi ketika kita melaksanakan, kita masih ingat ya, ketika melaksanaan kita itu satu, misalnya contoh nih dalam melaksanakan persalinan. Nah, kita di sini diwajibkan untuk punya partograf. Kemudian harus memiliki SOP-nya, SOP persalinan. Ya, SOP persalinan kelas 1 misalnya. Nah, kewajiban penggunaan partograf itu dibuat kebijakan sebaiknya. Kemudian kewajiban untuk stabilisasi prarujukan pada dibuat panduan atau prosedur. Itu contoh ya. Contoh dalam pelaksanaannya. Ya. Kemudian untuk dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan persalinan, karena ini nanti di dalam draft standar akreditasi juga tertuang nantinya Bapak Ibu kalau misalnya dalam melaksanakan persalinan itu membuat SK tim ya. Kalau misalnya Puskesmas Ponet membuat SK tim Ponet atau mungkin tim yang menolong persalinan atau tim emergensi boleh. Kemudian di dalam setelah SK tim itu ada SOP persalinan, ada SOP stabilisasi prarujukan dan mungkin ada CM, ada jadwal. Nanti semuanya ini yang akan ditelusuri ketika Bapak Ibu suatu saat akan disurvei akreditasi. Kemudian untuk pedoman UKP. Pedoman UKP itu pedomannya itu luas. Jadi persalinan yang masuk di dalam pedoman UKP nanti ada panduan PPI. Jadi ketika pelaksanaan persalinan juga mengacu PPI-nya mengacu pada panduan PPI. Kemudian ada SOP sterilisasi alat. Kemudian ada jadwal. Ini semuanya kalau dilaksanakan berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan poin kalau misalnya suatu saat disurvei ya. Jadi mulai sekarang mungkin bisa dibenahi. Mungkin itu ya, ini untuk kegiatan. Singkatnya untuk kegiatan penurunan AKI AKP dikoordinasikan. Jadi tadi sudah RPK, kemudian di komunikasi dan koordinasi. Di dalam koordinasi contohnya di sini ada bagaimana pelaksanaan kelas ibu hamil itu harus dilaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya yang melaksanakan di sini, misalnya dari Gizi, dari Promkes, dan lain-lain.
Nah, kemudian untuk itu perlu SOP atau SK media komunikasi yang digunakan. Jangan lupa untuk bukti pelaksanaan kegiatannya ditulis. Kemudian ini adalah contoh ya. Ini contoh kegiatan penurunan AKI AKB dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Misalnya kita mempunyai RPK apa, RPK bulan apa, kemudian nanti ada bukti bahwa ini dilaksanakan. Terus seperti itu. Ya, ini kayaknya cukup sampai di sini, Mbak Nunuk, karena ini laptop saya kebetulan juga hang ya. Oh, ini mungkin terakhir ya, ini ada pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Kalau pengawasan bisa dilakukan secara internal oleh kepala puskesmas sendiri dalam bentuk supervisi atau mungkin dalam bentuk audit, atau audit AMP juga masuk. Kemudian untuk pengawasan eksternal dalam bentuk logmin linsek, kemudian untuk pengendalian kinerja, itu menjamin bahwa perencanaan tadi sesuai dengan yang dilaksanakan. Kemudian jika tidak sesuai nanti seperti apa. Untuk penilaian kinerja mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi ketika ada indikator apa, capaiannya berapa, tercapai berapa, belum tercapai berapa, kemudian RPL-nya apa, kemudian ini nanti akan dijadikan PKP. Sudah, Bu Nunuk? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf karena ini memang waktunya tadi sudah mundur, jadi memakan waktu banyak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya dan sekali lagi mohon maaf karena di saat jam-jam yang kritis ya, karena mungkin ada yang sudah capek atau mungkin ada yang sedang melaksanakan ibadah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Upi. Ke moderator. Ya, Bu Nunuk. Pak Triadi. Tadi lagi sholat ya Pak. Ya, monggo kembali ke Pak Triadi. Silakan. Ya, terima kasih Bu Upi atas paparannya yang sangat lengkap, apalagi ini ditimpali dengan contoh-contoh sesuai dengan yang ada di standar akreditasi. Ya, jadi membuat kita semakin jelas. Silakan Bapak Ibu peserta yang akan mengajukan pertanyaannya, silakan bisa raise hand maupun menulis di chat room. Monggo. Halo. Ini sudah ada Pak. Ada yang bertanya. Ya. Untuk usia remaja saat di SMA bisa kita screening rutin, nggih. Tapi untuk yang remaja yang masih kuliah, apakah cukup dengan screening saat satin? Baik ya, Bapak Ibu, kalau misalnya dia kuliah tapi usianya 18 tahun, dia masih dikatakan remaja. Jadi masih masuk di dalam screening remaja. Tapi kalau misalnya dia usianya bukan remaja lagi, berarti nanti masuk di sebelum screeningnya, Mas. Kalau di usia produktif masuknya di ya Pak Tri, PTM ya, ada Ya. Pospindu PTM ya. usia Ada screening produktif. HB juga ya, kalau misalnya dia menderita HB kan juga di screening di situ. Bisa. Langsung ditangkap di usia produktif kayaknya ini. Ini bagiannya Pak Tri ini. Ya. Gitu ya. Ada lagi yang berikutnya Bu. Ya. Ini dari Bu Dr. Nura dari Puskesmas Karangtengah. Untuk Oh, iya. standar pelayanan 2 kali harus diperiksa dokter, itu dokter umum atau harus spesialis obgyn? Iya. Di dalam PMK-nya itu bisa dokter umum atau dokter obgyn. Ya. PMB termasuk puskes atau bukan? Praktek bidan mandiri. Untuk menjawab ini berarti kita harus membedah PMK-nya ya. Jadi kalau misalnya di dalam PMK 21 nomor 21 itu kan di situ hanya menyebutkan fasilitas kesehatan di mana dia itu standarnya harus yang menolong ya, yang menolong harus 1 dokter, terus 1 bidan atau 1 perawat atau 1 dokter 2 bidan. Kalau misalnya PMB itu sudah sesuai dengan standar, misalnya tempat sesuai dengan undang-undang. Kalau PMB kan berarti undang-undang kebidanan. Kemudian untuk standar tempat sudah terpenuhi, standar tenaga terpenuhi, kemudian dia memenuhi dengan prosedur, mungkin bisa termasuk vaskes karena memang
sudah memenuhi semuanya. Ya. Mohon izin bertanya, Aki penyakit penyerta apa yang kategori Aki? Oh, jadi begini, pengertian kematian ibu yang disebabkan, yang dimasuk dalam kematian ibu itu kematian pada saat hamil, yang pada masa hamil, yang mungkin kalau yang nggak masuk tuh yang kecelakaan. Tapi kalau misalnya dia penyakit penyerta apapun ketika hamil, dia masuk dalam kematian ibu. Gampangannya seperti itu. Untuk format evaluasi monitoring, mohon di-share apa sesuai dengan Puskes. Maksudnya, format evaluasi monitoring mohon di-share apa sesuai dengan Puskes. Oh ya, Bapak Ibu, yang format monitoring dan evaluasi sebaiknya mengacu dalam PMK 44 2016 ya, tentang manajemen Puskesmas. Di sana ada format-formatnya juga. Mungkin itu, Bapak Ibu, waktunya udah habis ya. Mohon maaf ya. Silakan, ada lagi? Kayaknya udah nggak ada. Ini ada lagi, Bu. PMB Dari tanpa kali dokter bawah. berarti bukan vaskes. Dan persalinan di sana tidak bisa betul. Bagaimana jika masih ada bidan sering melalui kami menjalankan persalinan tanpa dokter? Oh ya, ini juga sempat menjadi masalah di Kabupaten Banjar. Jadi kalau misalnya dia PMB tanpa bidan, jejaring di wilayah kami, mungkin dia bisa meminta kerjasama dengan dokter, boleh PMB meminta kerjasama untuk pertolongan persalinannya. Ketika pada saat persalinan, dia membuat mungkin solusinya ya membuat MOU dengan dokter yang dekat untuk ketika ada persalinan, dia berarti kontak dengan dokter tersebut. Ya, kemudian praktek mandiri bidan termasuk pasien Puskes di dalam Permenkes 47 tahun 2016. Betul. Tapi sekarang dengan adanya Mbak Iin ya ini ya. Ya, di dalam Permenkes 47 2016 itu memang masuk dalam Fasiankes. Tapi sekarang dengan adanya Permenkes yang 21 itu, yang nomor 21 tahun 2001 itu di dalamnya itu harus ada syarat yang menolong itu harus ada dokter dan 2 paramedis lah intinya. Nah, tapi saya setuju sih dengan pendapat dari Bu In, tetap vaskes, cuma sebaiknya mengupgrade dengan regulasi yang ada ketika pertolongan persalinan tetap menyesuaikan dengan Permenkes yang terbaru, Mbak Iin. Terima kasih masukannya. Oke, terima kasih Bu Upi atas jawaban dan paparannya yang lengkap. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat bertanya, nanti bisa menuliskan di chat room ya, nanti dijawab langsung oleh Bu Upi. Oke. Tadi ada yang demikian, minta nomor HP, nanti kita kasih. mungkin nanti Bu Upi bisa menghubungi sendiri nggih. Iya. Oke. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, paparan tentang penanggulangan tentang ya penurunan AKI AKB yang dibawakan, ya penurunan AKI dan AKB yang dibawakan oleh Ibu Parlupi SKM MM, dan sudah lengkap sekali nih yang sudah disampaikan, bahkan sudah disambungkan dengan yang ada di beberapa yang contoh yang ada di standar akreditasi. Kepada Ibu MC, Bu Nunuk, silakan. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara ya, bukan pembawa acara ya, sebagai moderator acara ini, jika ada hal-hal yang kurang berkenan bagi teman-teman semua, bagi semua peserta, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah menyampaikan paparan dengan lengkap. Monggo kami kembalikan kepada Ibu Nunuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Triadi dan Bu Parlupi atas materinya. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai untuk paparan materi. Ada 5 materi terkait dengan program prioritas nasional. Sudah selesai semuanya disampaikan oleh narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan di chat ataupun kayaknya tadi tidak ada yang tanya langsung ya, raise hand ya. Kami bisa tetap fasilitasi, silahkan bisa menyampaikan ke
grup atau bisa langsung ke kontak WA yang tadi disampaikan di CV masing-masing narasumber, akan difasilitasi oleh panitia untuk penyampaian jawabannya. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin. Terakhir dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami membawakan acara ini. Mohon maaf waktunya mundur beberapa waktu karena memang padat sekali untuk materi yang disampaikan pada materi yang pertama tadi. Untuk selanjutnya kita tutup acara ini. Ada yang disampaikan lagi dari narasumber atau moderator? Kita tutup saja, Bu. Pak, tidak ada poster ya, Bu? Postesnya Ada. sudah di-share di chat room. Sudah di-share. Ya, Silakan sambil nanti Ya. istirahat boleh diisi. Iya, nanti kita bisa chat lanjut atau mungkin komunikasi setelah acara ini ditutup, barangkali masih bisa kangen-kangenan yang dulu pernah bareng di sini. Alangkah baiknya saya tutup dulu acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih Bapak dan Ibu Untuk sekalian. sertifikat akan di-share oleh panitia di grup. Semoga secepatnya dan juga materi akan dikompilasi oleh panitia dalam link yang akan disampaikan di grup. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya, Waalaikumsalam narasumber, warahmatullahi moderator, dan Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih direkam ya. Proses Ya. rekam. Ini Pak Kalau Medi yang mana mau Pak live Medi? nggak apa-apa ya. Pak Medi masih di sini? Masih Di sana jam berapa Pak di Papua? jam pira sih ya? Setengah telu. Suaranya jauh, Pak. Neng? Halo? Suaranya jauh. Ya, setengah tiga. Oh. Suaranya jauh. Iya, Tadi saya suaranya jelas enggak? Karena jelas bagus sampai di sini bagus. Selalu sempat di jalan. stabil kok. Stabil bagus. Oh, stabil ya, baik-baik. Ya, Ada stabil, ada pelatihan